Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Agustina Diana dengan NIM 190101113 dari Teknik Perminyakan C19. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban UTS Teknik Pemboran 1, yaitu Math Circulation Time from Surface to Surface, kemudian Well Profile, Drilling Program, dan Daily Drilling Report atau DDR. Untuk pembahasan yang pertama, di sini diketahui bahwa data sumur ini memiliki kedalaman 7.113 feet. Kemudian diameter bitnya 8,5 inch, lalu kedalaman cashflow-nya 2.000 feet dengan menggunakan casing 9,58 inch. Kemudian inset diameter casingnya 8,921 inch, lalu untuk data drill string-nya pada DC-nya 6,5 inch dengan kedalaman total DC 1.000 feet. Lalu offset diameter drill pipe-nya 5 inch dengan kedalaman DP-nya bisa didapat dari mengurangi kedalaman total dikurang dengan kedalaman drill collar, yaitu didapatkan kedalaman DP-nya 6.113 feet. Kemudian inset diameter drill collar-nya 213/16 inch atau 2,8125 inch. Kemudian inset diameter drill pipe-nya 4,276 inch. Kemudian data pompa, tekanan sirkulasi pada kecepatan normal yaitu 2000 psi pada 60 stroke per menit. Kemudian tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit yaitu 500 psi. Yang ditanya berapa lama total waktu untuk mat atau lumpur bersirkulasi dari surface ke surface. Maksud dari surface ke surface yaitu dari mateng, kemudian suction line, discharge line, standpipe, rotary hose, swivel, kelly, drill pipe, drill collar, lalu keluar melalui nozzle yang berada di bit, lalu ke annulus. Annulus ini merupakan celah antara dinding lubang bor dengan drill string. Kemudian keluar ke return line, lalu cell shaker, desalter, descender. Lalu ketika lumpur tersebut mengandung gas, maka akan dipisahkan di degeyser. Kemudian ketika lumpur tersebut sudah bersih dari cutting maupun dari gas, maka lumpur tersebut disimpan kembali di mateng. Nah, nanti lumpur ini akan dipakai untuk bersirkulasi kembali pada saat proses pemboran masih berlangsung. Kemudian untuk mencari waktu dari surface ke surface, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari volume drill string-nya terlebih dahulu. Nah, drill string ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada drill pipe dan drill collar. Untuk drill collar sendiri, dia terdapat di antara bit dan drill pipe. Jadi dia drill collar itu adanya di sini, di atas bit dan di bawah drill pipe. Kemudian untuk drill pipe sendiri terdapat di atas DC. Kemudian volume drill pipe ini bisa dicari dengan rumus IDDP kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill pipe. Inset diameter drill pipe sudah diketahui yaitu 4,276 inch, lalu kedalaman drill pipe-nya 6.113 feet, sehingga didapatkan volume drill pipe-nya 108,55 barrel. Kemudian untuk volume drill collar-nya bisa didapat dengan IDDC kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill collar. Untuk diameter inset drill collar-nya itu 2,8125 inch. Kemudian untuk kedalaman drill collar-nya 1000 feet. Sehingga didapatkan volume drill collar-nya 7,68 barrel. Maka di sini kita bisa mendapatkan volume drill string-nya yaitu dengan menjumlahkan volume drill pipe dan volume drill collar, yaitu 116,23 barrel. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan yaitu mencari volume annulus. Volume annulus ini terbagi menjadi 3, yaitu ada volume annulus drill collar, volume annulus DPOH, dan volume annulus DPCH. Untuk volume annulus drill collar, dia berada di sini. Kemudian untuk volume annulus DP open hole, dia ada di sini sampai
sebelum drill kolar. Kemudian untuk DP cash flow-nya dia ada dari atas ini sampai ke titik di mana cash flow tersebut berakhir. Kemudian untuk volume annual drill kolar ini bisa dicari dengan rumus OH kuadrat min oleh DC kuadrat per 1029,4 dikali panjang DC. Untuk OH-nya sendiri, di sini dia sama dengan diameter bit, maka 8,5 inch, kemudian LDC-nya 6,5 inch, dan panjang LDC-nya 1000 feet. Sehingga di sini didapatkan volume annualisnya 29,14 barrel. Kemudian untuk volume annulis drill pipe open hole-nya didapatkan dengan OH kuadrat min ODDP kuadrat per 1029,4 dikali LDP open hole. Di sini OH-nya 8,5 inch, kemudian ODDP-nya 5 inch, dan kedalaman DP open hole-nya itu bisa didapat dengan mengurangi total kedalaman DP dikurang dengan kedalaman cash hole, sehingga didapatkan LDP-OH-nya itu 4.113 feet. Sehingga di sini bisa didapatkan bahwa volume annual DP-OH-nya itu 148,79 barrel. Kemudian untuk volume annual DP cash flow-nya bisa didapat dengan ID casing kuadrat min ODDP kuadrat per 1029,4 dikali LDP cash flow. Untuk ID casing ini 8,921 inch, kemudian ODDP-nya 5 inch, dan untuk LDP-CH-nya ini 2000 feet. Maka di sini didapatkan volume anulis DP-CH-nya 106,05 barrel. Kemudian untuk volume total anulisnya bisa didapat dengan menjumlahkan volume anulis DC, volume anulis DPOH, dan volume anulis DP cash flow, sehingga didapatkan volume total anulisnya 323,98 barrel. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari waktu sirkulasi lumpur surface to surface. Yang pertama, surface to bottom terlebih dahulu, yaitu mencari downstroke-nya dengan cara volume drill string per kapasitas pompa. Volume drill string itu 116,23 barrel. Kemudian kapasitas pompanya 0,1 barrel per stroke. Di sini barrelnya dicoret sehingga mendapatkan downstroke-nya itu 1162,3 stroke. Kemudian mencari downtime. Downtime ini bisa didapat dengan downstroke per stroke per menit. Downstroke-nya 1162,3 stroke dibagi dengan 30 stroke per menit. Stroke dicoret sehingga mendapatkan downtime-nya 38,74 menit. Nah, 38,74 menit ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mensirkulasikan lumpur dari surface ke bottom. Kemudian yang kedua mencari waktu dari bottom ke surface. Yang pertama di sini mencari leg stroke-nya dengan cara total volume anulus per kapasitas pompa. Total volume anulusnya itu 323,98 barrel. Kemudian kapasitas pompanya 0,1 barrel per stroke. Di sini barrelnya dicoret. Kemudian mendapatkan leg stroke-nya itu 3.239,8 stroke. Kemudian mencari leg time dengan cara leg stroke per SPM. Leg stroke-nya ini 3.239,8 stroke per 30 stroke per menit. Stroke-nya dicoret sehingga mendapatkan leg time 107,99 menit. Nah, 107,99 menit ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mensirkulasikan lumpur dari bottom ke surface. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa total waktu yang dibutuhkan dari surface ke surface bisa didapat dengan menjumlahkan antara downtime dan leg time, sehingga didapatkan waktunya 146,73 menit. Kemudian ada well profile. Well profile ini merupakan suatu perencanaan sumur yang nantinya akan dibor. Kemudian sumur di sini KV53, kemudian jenis pekerjaannya pemboran vertikal, lalu klasifikasinya sumur pemboran,
TVD-nya atau True Vertical Depth-nya 10.171 feet. Kemudian drilling day-nya 8/30 hari. Nah, pada trayek yang pertama ini memiliki hole-nya itu 26 inch dengan kedalaman 1.559 feet. Kemudian pada trayek ini nanti dipasang konduktor casing yaitu 20 inch dengan berat 94 pounds per feet dengan tipenya H40. Kemudian trayek berikutnya ini hole-nya 17,5 inch dengan kedalaman 4.741 feet. Nanti pada trayek ini dipasang surface casing 16 inch dengan berat 75 pounds per feet dengan tipenya K55. Kemudian untuk trayek berikutnya hole-nya 12 1/4 inch dengan kedalaman 6.430 feet. Pada trayek ini nanti akan dipasang intermediate casing 10 3/4 inch dengan berat 45,5 pounds per feet dengan tipenya L80. Selanjutnya trayek berikutnya 8,5 inch hole-nya, kemudian pada kedalaman 9.803 feet. Nanti pada trayek ini akan dipasang production casing 75/8 inch dengan berat 33 pounds per feet dengan tipenya N80. Kemudian untuk yang open hole di sini diameternya itu 6 1/4 inch. Dengan kedalaman open hole ini bisa dicari dari sini titik di bawah casing production sampai ke kedalaman totalnya yaitu 10.171 feet, sehingga didapatkan kedalaman casingnya itu 367 feet. Kemudian untuk drill pipe-nya ini ODDP-nya 5 inch dan IDDP-nya 4,276 inch. Lalu untuk drill collar-nya ini ODDC-nya 6,5 inch dan IDDC-nya 2,13/16 inch. Lalu untuk ukuran bitnya ini sama dengan diameter open hole yaitu 6 1/4 inch. Kemudian formasinya limestone, dolomite, shale, dan sandstone. Kemudian drilling program. Di sini fieldnya Sukasari, well-nya KV53, lokasinya Tangerang, Banten. Kemudian untuk trayek yang pertama ini 26 inch hole, kemudian konduktor casing 20 inch 1.005 dengan kedalaman 1.059 feet. Kemudian casing programnya kelas H40 dengan berat casingnya 94 pounds per feet. Kemudian YS-nya 40.000 sampai 80.000 PSI. Nah, YS di sini merupakan yield strength titik di mana mulai terjadinya kerusakan pada casing. Kemudian TS-nya 60.000 pounds. TS ini merupakan tensile strength, yaitu titik ketika casing benar-benar mengalami kerusakan. Kemudian untuk trayek yang kedua ini casing programnya kelas K55 dengan berat 75 pounds per feet, kemudian IS 55.000 sampai 80.000 PSI. Lalu TS 95.000 pounds. Kemudian untuk trayek yang ketiga ini 12 1/4 inch hole dengan intermediate casing 10 3/4 inch pada kedalaman 6.430 feet. Di sini dia casing programnya kelas L80 dengan berat 45,5 pounds per feet. Untuk YS 80.000 sampai 95.000 PSI dan TS 95.000 pounds. Untuk trayek berikutnya 8,5 inch hole, kemudian production casing 75/8 inch, dan pada kedalaman 9.803 feet. Kemudian untuk casing programnya kelas N80 dengan berat 33 pounds per feet, kemudian YS 80.000 sampai 110.000 PSI, dan TS 100.000 pounds. Kemudian yang open hole ini 6 1/4 inch, casing programnya tidak ada karena dia open hole, jadi dibiarkan saja terbuka. Kemudian untuk drilling program, untuk trayek yang pertama sampai ke open hole ini dia memiliki ukuran drill pipe dan drill collar yang sama,
yaitu untuk ODDP-nya 5 inch, IDDP-nya 4,276 inch. Kemudian ODDC-nya 6,5 inch dan IDDC-nya 2,13/16 inch. Kemudian untuk formasinya limestone, dolomite, shell, sandstone, dan sandstone. Lalu untuk drilling parameternya weight on bit-nya 5 pounds. Kemudian rotation per menitnya 80 untuk trayek yang pertama. Trayek berikutnya ya, WB-nya 5-15 pounds, RPM-nya 100. Kemudian trayek yang ketiga, WLB-nya 15-25 pounds, RPM-nya 100-120. Selanjutnya, trayek berikutnya, WLB-nya 25-30 pounds, RPM-nya 120-125. Lalu untuk yang open hole ini, WLB-nya 30 pounds, RPM-nya 125-130. Kemudian untuk mat programnya, untuk trayek pertama gel water dengan mat weight 9 pound per galon. Kemudian selanjutnya trayek yang kedua gel water, mat weight-nya 9 pound per galon. Plastic viscosity-nya 12 centipoise, kemudian yield point-nya 20 pounds force per 100 feet kuadrat. Untuk trayek yang ketiga ini KOH line mat dengan mat weight-nya 9,1 sampai 9,6 pounds per galon. Kemudian PV-nya 25 centipoise. YP-nya 32 lbf per 100 feet kuadrat. Kemudian trayek berikutnya KOH line mat weight-nya 9,6 sampai 10 pound per galon, PV-nya 25 centipoise, dan YP-nya 20 pounds per 100 feet kuadrat. Kemudian untuk yang open hole KOH line mat dengan mat weight 10 sampai 10,6 pound per galon. Kemudian untuk semen programnya dari trayek pertama sampai yang ketiga ini sama semuanya, yaitu kelas G dan beratnya 15,8 pound per galon. Kemudian aditifnya antifoam, FLAC, dispersan, dan akselerator. Kemudian untuk yang trayek keempat ini ada penambahan di aditifnya yaitu bentonite dan prognite. Kemudian untuk yang open hole ini tidak ada semen program karena dia tidak terdapat casing di dalamnya. Kemudian bit program untuk trayek yang pertama ini wing bit dengan diameter 26 inch. Kemudian yang kedua ini wing bit juga, IADC-nya 116, nodular 3x18, ukuran bitnya 17,5 inch. Untuk trayek yang ketiga roller cone bit, IADC 126, nodular 3x16, diameter 12,1/4 inch. Trayek berikutnya ini roller cone bit, IADC 136, nodular 3x14, ukuran bitnya 8,5 inch. Untuk yang open hole ini roller cone bit dengan diameter bitnya 6,1/4 inch. Nah, IADC ini merupakan International Association of Drilling Contractor. Angka di sini memiliki arti atau ini merupakan sebuah kode, di mana untuk digit yang pertama 1 di sini yang mengartikan bahwa ini merupakan steel tooth bit. Kemudian untuk digit yang kedua ini merupakan jenis dari formasinya apakah lunak atau keras. Nah, untuk 1 di sini dia merupakan yang lunak, kemudian 2 di sini merupakan sedang, dan 3 di sini formasi batunya itu keras. Kemudian untuk angka digit yang ketiga yaitu angka 6 di sini mengartikan jenis dari bearingnya yaitu Journal Solid Bearing Bit. Lalu untuk drilling programnya shallow gas ini munculnya gas pada kedalaman yang dangkal. Kemudian ada bit bowling ini merupakan penumpukan cutting pada bit sehingga dapat mengganggu proses pemboran. Kemudian trayek yang ketiga ada highest pressure. Kemudian trayek berikutnya gas formation, dan untuk yang open hole ini drilling hazardnya itu low circulation. Lanjut, daily drilling report atau DDR atau laporan harian mengenai pemboran pada hari itu. Di sini juga cari oil and gas, level 753 Cendana Street, Tangerang KVL 2021 Banten. Well-nya BCFSC 05, kemudian report number-nya 2, report for tanggal 5 bulan 4 2021, date report submitted-nya tanggal 6 bulan 4 2021,
cuacanya cerah, kemudian base casingnya di sini 1 meter, starting depth-nya 10 meter, finishing depth-nya 54,8 meter, lalu days progress-nya 48,8 meter. Untuk size-nya 4,5 inch HWT casing. Kemudian summary of operation carry out-nya drill 5/3/4 inch hole section to 54,8 meter, lalu run 4,5 inch HWT casing. Kemudian operation breakdown-nya dimulai pada pukul 6, yaitu pre-start meeting di kedalaman 10 meter dengan durasi 10 menit. Kemudian pada pukul 6:10, yaitu wait on TO to get to site pada kedalaman 10 meter dengan durasi 2 jam 20 menit. Kemudian pada pukul 8:30 dilakukan drill 5/3/4 inch itu 46 meter dengan durasi 3 jam 30 menit. Kemudian pada pukul 12 siang breakdown with compressor pada kedalaman 46 meter dengan durasi 2 jam. Kemudian pada pukul 2 siang drill 5/3/4 inch sampai kedalaman 54,8 meter dengan durasi 1 jam 30 menit. Kemudian pada pukul 3:30 sore, short gear to pull out pada kedalaman 54,8 meter dengan durasi 1 jam. Kemudian pada pukul 4:30 sore, dilakukan trip out of hole dengan waktu 30 menit dan pada kedalaman 54,8 meter. Kemudian pada pukul 5, run in 4,5 inch HWT casing pada kedalaman 54,8 meter dengan durasi waktu 1 jam. Selanjutnya, formation description. Untuk lithology description-nya, yang pertama mix of dolomite conglomerate dimulai dari kedalaman 6 meter sampai 43 meter. Kemudian formation name-nya Nagistone. Kemudian lithology yang kedua 40-60% shell dark gray, silty with conglomerate, quartz, highly weathered. Dimulai dari kedalaman 43 meter sampai 54,8 meter. Formation name-nya transition zone lagi sampai Fijian stone. Kemudian untuk estimate daily and cumulative well cost-nya untuk yesterday atau yang kemarin 18.900 US dollar. Kemudian daily cost-nya atau biaya hariannya yaitu 20.300 US dollar sehingga dikumulasikan 39.200 US dollar. Kemudian untuk personal on drill site-nya, drill crew-nya 3 orang, loader-nya 1 orang, geologisnya 2 orang, dan kultural monitornya 2 orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.